makasih banyak Pak. Iya. Kadek. Nuhun Pak. Oke teman-teman, setelah berapa jam ya? 5,5 jam perjalanan dari Cirebon sampai juga di Tasikmalaya dengan ongkos 120. Oke teman-teman, sekarang hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 atau H-2, H-1 Lebaran. Nggak tahu nih lebarannya besok atau lusa. Saya belum lihat HP, nanti deh. Kayaknya sih lusa ya, soalnya nggak ada suara takbir, belum ada takbir berkumandang di sekitar sini. Jadi setelah di video sebelumnya kita dari Indramayu naik elep, terus lanjut naik bis Perkasa dari Cirebon ke Tasik. Sekarang saya mau lanjut lagi perjalanan pulang menuju kota Depok. Nah ini sekarang saya berada di depan poolnya Budiman Tasikmalaya yang berada di Jalan IR Haji Juanda di Kecamatan Indihiyang lebih tepatnya. Nah ini ada Budiman, tujuan mana nih? Blutek Osor nih. Naik yang kayak gini seru nih. Saya ngincar yang single glass. Jadi kemarin kan kita udah lewat utara berangkatnya. Nah sekarang kita pulangnya lewat selatan nih. Kita lihat semacet apa di lintas selatan. Kayak kita masuk aja ke dalam karena lewat sono rame. Jadi kita lewat sini aja. Ini rame banget asli. Tadi berapa bis itu? Keluar berbarengan. Ada kali 5 bis ke arah Jakarta. Nah ini kita lihat shelter. Ada bis apa aja di shelter. Wow, ada Tasik Solo, Tasik Kalideres, Banjar Pondok Cabe, Tasik Pondok Cabe, Tasik Bekasi. Wah, nggak ada yang single class. Ini sih Pondok Cabe. Budiman merupakan perusahaan otobus asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang didirikan pada tahun 1992. Nama Budiman sendiri diambil dari nama pendirinya yaitu Bapak Haji Saleh Budiman yang telah berpulang pada tahun 2018 lalu. Dan kini pengelolaan Budiman sudah turun ke generasi keduanya yaitu Bapak Dede Sudrajat yang merupakan anak dari Bapak Haji Saleh Budiman. Walaupun sudah turun ke generasi keduanya, akan tetapi Budiman tetap konsisten melayani warga di Priangan Timur di Jawa Barat bagian selatan lebih tepatnya. Dan armadanya masih banyak kita jumpai berlalu lalang. Bahkan seringkali dijuluki sebagai sang raja jalur lintas selatan Jawa Barat dengan total armada bus sekitar 1000 unit. Nah ini Blutek nih, Tasik Cikarang tapi. Saya masa ke Cikarang sih. Bisa terdampar saya kalau ke Cikarang nih. Nggak ada KRL lagi soalnya sampai sono pasti. Udah tengah malam. Nih Blutek Osor nih, aduh. Tapi gambling juga sih. Gambling banget kalau naikin. Ini Tasik Bekasi, Tasik Bandung. Ini menarik juga nih, Tasik Tanjung Priuk. Nggak dapat KRL juga saya. Oh ini Sukabumi. Apa kita ke Sukabumi aja? Penuh sih tapi Sukabumi. Oh dari Banjar, pantes. Aduh bingung. Dan ini tuh kita beli tiketnya nanti harus ke atas dulu, gak boleh langsung naik. Kalau ini setahu saya. Ini single glass tapi tujuan Cimahi. Itu yang jet bus 5 ke Bekasi pada mangkring semua itu. Kagak ada yang jalan. Nah jadi sebelum kita naik ke dalam bis, kita incer dulu nih mau naik bis yang mana. Terus nanti kalau udah tahu mau naik bis yang mana, tanya krunya kira-kira berangkat jam berapa, baru ke atas naik ke loket, beli tiketnya di loket. Setahu saya sih di loket beli tiketnya. Kalau yang naik dari Tasik ini, dari poolnya. Kalau dari terminal gitu sih naik langsung ke dalam. Nah itu yang jet bus 5, aduh sayang banget kagak jalan lagi. Jadi yang Osor tadi yang di sana itu berangkat jam 8 kurang. Nyampe di Cikarang biasa sih 6 jam perjalanan. Ini bisa-bisa katanya sahur nyampenya. Ini rame banget nih. Nah untuk loket tuh naik ke atas tuh. Di lantai atas ada loket. Terus di sini ada apa nih? Ada minimarket buat jajan-jajan. Pondok Cabe, kayaknya naik ini deh. Pondok Cabe. Tapi nih krunya kagak ada di dalam. Nah ini di depan seperti ini suasananya. Itu di depan langsung ada rumah makan. Di situ ada warung nasi di sana. Ada warung.
Ada tukang jus buah. Ini paling enak sih Pul Budiman nih di Tasik. Makanya orang-orang pada milih naik dari sini daripada naik dari Terminal Indihiyang. Ada ATM juga tuh, ATM Mandiri di dalam. Ini Pondok Cabe bisa langsung naik. Gak usah naik, gak usah beli tiket ya, gak usah, langsung ya. Naikin aja dah. Ini kursinya kursi khas Budiman banget sih. Dia pakai bludru dan ini tuh kursinya nggak muluk-muluk tapi nyaman gitu. Saya beberapa kali naik ke Budiman suka banget sama kursinya, nyaman banget. Kursinya sih nggak mewah-mewah amat, biasa aja, cuma enak, nyaman. 4 mana 99 18 36 banyak ya. 1 2 3 4 9 tambah 9 9 9 18 sama plus 36 ya, banyak lumayan. Seperti ini untuk jarak antar kursinya masih oke, masih lumayan lega tuh, masih enak buat selonjoran juga. Terus ada leg restnya juga, dapat bantal juga, salah satu Aldila generasi lama sih tapi masih nyaman gitu, enak dah. Kalau kalian sering naik Budiman pasti lihat bangkunya aja udah tahu rasanya gimana gitu. Ini di belakang ada toiletnya juga, ada kursinya. Nah ini bukan smoking room sih, setahu saya nggak boleh ngerokok tuh kan. Jadi Budiman tuh walaupun ada smoking room tapi nggak boleh ngerokok. Bukan smoking room berarti ya. Jadi tujuannya supaya si toilet ini baunya nggak nyebar ke ruangan. Karena kalau ngerokok di dalam ruangan, di dalam ini, itu asapnya masih bisa tembus lewat celah-celah pintu. Jadi masih bisa kecium sama penumpang yang ada di dalam situ. Jadi kalau kalian naik Budiman itu gak boleh ngerokok. Silakan naik Prima Jasa aja kalau mau ngerokok. Oh, toiletnya dikunci, mungkin karena bisnya masih berhenti. Tuh di atas ada kompartemennya juga buat naruh barang, tapi nggak ada tutupannya. Nggak apa-apa juga sih, tapi hati-hati aja kalau naruh oleh-oleh, takut jatuh karena jalannya berbelok-belok. Ini balik lagi berarti nanti nyampe Pondok Cabe langsung. Balik lagi paling pagi dari sana. Kira-kira jam berapa nyampe Pondok Cabe? Tergantung gimana jalannya, Mang. Biasanya jam berapa? Kalau yang hari biasa kan jam 2 aja tuh kita nyampe. Oh, jam 2. Jam 2 paling lambat setengah 3. Oh. Soalnya kan kalau aturan makan kita tuh lewat Sentul ya. Iya. Berhubung kalau udah malam emang disuruhnya kita lewat Baranang Siang, cuman kita kan ke terminal. Kita yang ngambil kanan itu lewat Jalan Baru. Keluar Jalan Baru tetap di situ. Oh. Nah, sebenarnya Budiman juga tersedia rute khusus tujuan akhir ke Bogor. Bogornya itu di Terminal Bubulak Bogor dan sudah pasti memasuki Terminal Baranang Siang Bogor. Untuk jadwalnya pagi dan malam hari. Untuk jadwal lebih detailnya, teman-teman bisa lihat di aplikasi Budiman Mobile. Dan di aplikasi Budiman Mobile kita juga bisa memesan tiket dan bisa memilih nomor tempat duduk. Ini mah kita ngejarnya ke sana. Tapi tahun ini rame nggak Mas? Apa tahun kemarin lebih rame? Ya kalau dilihat-lihat mah lumayan sih, Mang, sekarang. Oh, lumayan sekarang ya? Oh, oke. Tapi tadi macet di Nagrek, Kang. Tadi mah enggak sih, Mang. Oh, enggak? Soalnya kan saya emang subuh, Mang, datang pagi. Oh, subuh. Iya, datang jam 6 nyampe sini kan. Oh. Ini 2 orang doang penumpangnya. Sekarang, Mang, Cikarang rame. iya, masih Paling rame itu ya? Paling rame. Oh, karyawan ini Iya, pabrik. pabrik. Bener, banyak pabrik. mobil itu diserbu. Langsung. Diserbu langsung. Oh, itu macet tuh. Arah Singapura. Bebas. Wih, ini Tasik mana nih? Ciheras.
full paket bagian atapnya kayak ALX. Nah ini tuh pakai sasis Mercy 1526 ini. Kalau Budiman sih banyak kan 1526 dan belum suspensi udara. Untuk kaki-kakinya udah agak berisik, tapi untuk interior lumayan senyap. Oh ya, kita isi solar dulu di sini. SPBU-nya Budiman. Nah, ini dia bisa akan mengantarkan kita dari Tasik menuju ke Pondok Cabe. Budiman 3E113. Kalau 3E itu Mercedes-Benz 1526. Ganteng sih, pakai spion tanduk, jadi gagah banget. Ini pakai body jet bas 1 HD buatan Adi Putro. Masih mulus parah. Tuh, belakangnya masih mulus banget. Lampunya juga belum butek. Kayak baru diganti juga sih. Ya, dia parkir situ. Sebelum mengisi rute Tasik Pondok Cabe, Budiman dengan nomor lambung 3E113 ini mengisi rute Banjar ke Jakarta Kampung Rambutan dengan kelas super eksekutif. Tapi super eksekutif seat 22 ya. Dan sekarang kelas super eksekutifnya itu udah nggak ada lagi. Dan sekarang kelas paling tinggi di PO Budiman itu adanya Premier Class. Itu ada doa ibu dia ke Jakarta Kampung Rambutan tapi lewat Puncak Bogor. Tadinya saya mau naik itu. Ini masih banyak bis-bis kecil di jam segini. Tuh ada bis Sakura. Tujuan daerah Cikalong sana. Tuh ada bis Cikatomas, tujuan Cikatomas. Biasanya bis-bis kecil tuh jam segini udah nggak ada, tapi masih ada nih karena arus mudik kali. Ini Terminal Indih yang Tasikmalaya. Masuk kita. Budiman medium banyak banget. Tujuan ke ada yang ke Cikampek, ke Cirebon. Ada bis BMS juga tuh ke Cilacap kok nggak salah deh. Itu ada ke Cirebon bis kecil Budiman. Nah untuk shelternya di sini nih biasanya bis-bis. Oh udah dipindah ya, bukannya shelternya di sini dulu. Sekarang udah dipindah ke situ. Ini udah ditumbuhi rumput-rumput shelternya. Berarti udah dipindah, kayaknya mungkin terlalu jauh juga sih kalau harus jalan ke sini. Saya udah lama juga nggak masuk sini. Tuh udah kosong. Ini udah nggak di sini lagi parkir bis-bis ya? Udah dipindah ya? Oh, kejauhan sih ya kalau harus ke sini ya jalannya. Memang bis-bis kecil. Iya, bis-bis kecil. Bis Sakura gitu-gitu ya? Iya, banyakannya emang pada nahan di bawah. Iya, orang pada malas masuknya. Masuk ke terminal. Ini bisa mati terminal gede gini. Iya. Kalian sewanya emang penumpangnya kan sekarang kebanyakannya misalnya kumpul. Bener. Prima kan. Iya, di pool. Udah jarang-jarang sekarang mah yang kesini mah. Udah nggak ada aja di sini. Makin sepi aja terminal. Dulu padahal di situ masih banyak yang jualan tuh di lorong itu. Banyak kasongan. Sekarang sepi banget. Ada si Aladin tuh, dia kalau diincer susah banget nih. Tapi giliran nggak pengen naik dia ada mulu. Aneh banget nih bis satu. Ini Aladin ke Purwokerto dia. Enggak ke Pekalongan. Oh Purwokerto deh. Berarti dia nggak lewat Cirebon, nggak lewat Kuningan, dia lewat Banjar itu ke Purwokerto. Oh ya untuk Prima Jasa dia nggak ada ke Pondok Cabe, tapi dia ke Ciputat Lebak Bulus adanya, Tasik Lebak Bulus. Bukan Lebak Bulus sih, lebih ke Ciputat dia sebenarnya. Tangsel deket Pondok Cabe juga sih. Kemarin aja mang ditambahin wisatanya itu 20 mobil. Bekasi. Khusus itu Bekasi. Iya khusus Bekasi. Pantas dikasih jet bus 5 dia. Iya. Pasarnya rame. Berarti khusus Ramadan Ya, baju koko bang ya. Ramadan setiap tahun juga dikasih mang. Oh iya. Ya, tapi aneh sih atasnya oranye bawahnya hijau.
Kok celananya hitam masih nyambung lah ya. Kalau hijau kayak Lorena. Saya ngeliat mirip Lorena ya. Iya emang kebanyakan Budiman boleh pasang aksesoris gak sih, Mang? di mobil. Iya. Apa udah nggak boleh sekarang? Sekarang mah udah nggak boleh mah. Oh, udah nggak boleh. Paling colong-colongan ya. Ya kayak gitu lah. Paling aksesoris juga sekarang mah seininya aja. Oh, sewajarnya. Sewajarnya. Ini agen Budiman Raja Pola. Jam 20.19. Itu agennya Doa Ibu di sebelah sana. Kalau rumahnya Gak tahu ini penumpang pada mau kemana ya? Kayaknya ke arah ini ada bis Raja Wali. Raja Wali Bandung Wonogiri via selatan. Dia ada yang lewat utara juga. Itu nggak tahu deh Sukabumi apa Bandung setara. Nah, lepas Raja Pola inilah baru kita masuk ke jalur lintas selatan yang sesungguhnya. Kendaraan yang dari arah Ciamis, Banjar, Pangandaran itu mereka nggak lewat Tasik Kota, melainkan lewat Cihaur Beuti. Sejauh ini sih kepadatan kendaraan masih terlihat normal-normal aja nih. Kita lihat di depan, kira-kira nanti semacet apa sih jalan lintas selatan di H-2 Lebaran ini. sekarang gaya angkat dia makan dia angkat sampai pinggir jalan. Nggak jadi Lebaran besok. Siap Pak, mohon aja. Assalamualaikum Mak. Ini ada Sinar Jaya Kaung Anten Jakarta. Atau nih ngapain dari sini? Trouble kah atau istirahat? Ini ada Damri. Damri mana itu? Sebenarnya untuk menghindari macet di jalur selatan ini, teman-teman bisa ambil jalur alternatif via Singaparna. Dari Singaparna nanti melewati Kota Garut dan tembusannya itu di Lingkar Nagrek. Kalau dari Lingkar Nagrek ke arah Cileunyi sih macetnya udah nggak terlalu parah. Jalan Lingkar Ciawi. Kita belok Jalan Lingkar. Ini Bandung Pacitan. Budiman Bandung Pacitan. Wah, itu supira engkel tuh, gokil. Jarak jauh gitu. Salah satu rute terjauhnya Budiman untuk saat ini tuh mungkin ya, dari Bandung ke Pacitan. Tanjakan Gentong. Kelewat lagi, tiduran. Lancar-lancar aja dan nggak ada truk-truk gede yang lewat dari tadi. Cuma mobil-mobil aja. Untuk truk-truk gak ada, tronton-tronton gitu gak ada, paling truk-truk paket kalian tuh yang sampai tanggal 1 setelah Lebaran. Masuk Lingkar Gentong jam 9 malam. Nah,
di sebelah kanan itu macet karena dari jalur lebar ke jalur sempit. Lingkar gentong ini kan satu jalurnya ada 2 layer. Nah, setelah lingkar gentong kembali ke jalan yang sempit sehingga pada berebut tuh masuk ke jalur dan jadilah kemacetan. Dan saya tahu kenapa arus mudik kali ini tuh agak terasa sepi, karena waktu liburnya lumayan panjang setelah lebaran. Jadi setelah lebaran itu kalau nggak salah masih ada libur sekitar 6 hari sampai tanggal 7. Jadi sebagian di antara mereka milih pulangnya itu setelah lebaran. Mungkin mereka mau lebaran dulu di rumah kali ya. Di sisi lain juga faktor ekonomi sih mempengaruhi, karena sekalinya mudik tuh nggak cuma ngeluarin duit ongkos doang, tapi yang lain-lain banyak. Dan ini lancar banget sih lingkar gentong H-2 lebaran ini. Tidak terlihat kepadatan kendaraan, apalagi kendaraan bermotor juga gak banyak seperti kayak kemarin di Pantura. Lebih ramai di Pantura sih dibandingkan di selatan ini. Nah, di sini nih tanjakannya lumayan setelah lingkar gentong. Biasanya truk-truk nih ketenggak di sini, truk-truk gede. Tapi ini nggak ada, alhamdulillah. Oh, ini rest area pesawat itu. Tapi sepi rest areanya. Padahal lagi harus musim mudik ini. Rumah makan Genarasa. Budiman di sini istirahatnya. Baru tahu saya. Kepuraning, Karangpocong. Oh, ini agen Budiman Malangbong di sini. Seberang SPBU. Buku asal malurut kan yang udah batur. Saat ini kita udah sampai di pertigaan Pasar Malangbong. Nah, biasanya di sini macet nih. Udah mah pertigaan, kemudian ada pasar lagi. Tapi H-2 lebaran di malam ini lalu lintas terlihat lancar-lancar aja. Bahkan seperti kayak gak musim mudik ya. Nah, buat teman-teman yang mau lewat jalur lintas selatan ini, diusahakan hindari pagi hari ya. Kalau mau pagi, lewat pagi sekalian abis subuh, karena setelah subuh mulai dari jam 6 pagi itu pasar-pasar di lintas selatan ini udah mulai ramai. Seperti di Malangbong, kemudian di mana lagi ya, Limbangan. Jadi macet di sini tuh salah satu penyebab utamanya ramainya pasar. Base premium Sidarja. Kangen naik ini deh, Prima Jasa yang SR2 itu, HD Prime. Kapan-kapan dah. Nanti. Udah kepikiran ya tadi naik Prima Jasa tuh.
ada rest area. Apa ini? Ya. Kurang ke tengah berhentinya. Oh nih rest areanya Doa Ibu. RM apa sih namanya, lupa lagi. Nah jadi kalau teman-teman mau naik bis Budiman, dia itu nggak bisa nyetop di pinggir jalan ya, harus di agen. Jadi kalau kalian misalnya di Malangbong, naiknya dari agen Malangbong gitu. Soalnya barusan ada yang nyetopin dan bisa nggak mau berhenti. Nges terus. Dengan naik di agen itu bisa membuat waktu tempuh lebih efektif sih, sisi baiknya. Jadi berhentinya di agen aja, nggak kayak angkot yang berhenti setiap ada penumpang di pinggir jalan. Nah ini bekas RM Sinta nih. Ya tinggal kenangan. Dulu bekas tempat pemberhentiannya Merdeka, kemudian base premium juga pernah di situ. Sekarang udah berganti. Di sebelah kanan rumah makannya Budiman, Pananjung 2. Tapi bis kita kayaknya nggak istirahat di sini nih. Ini Pananjung 2 kan? Kan aya tilu teh. Aya di dieu tah di kebon jagung mah tah khusus mobil nu Depok eta mah. Bekasi yang jam 3 lagi masuk besok dari Kapul jam 6. Canggel syukur.
Gapuraning Rahayu. Kedua, ya siapa? Siapa? Gak sorangan. 22:11. Nah, di sebelah kiri ini adalah warung-warung di sepanjang jalan Lingkar Nagrek ke arah Jakarta. Jadi kalau Lingkar Nagrek yang ke arah Tasik itu nggak ada warung-warung kayak gini ya, karena jalannya turunan. Turunan panjang yang mana kendaraan lagi pada ngebut-ngebutnya. Tio Tehino RK emang gak ada lawan kalau tanjakan tuh RK. Kenceng banget. Berhenti ini. Oh, ternyata berhenti untuk penarikan tiket. Ini 160.000 tarifnya. Normalnya berapa? Kan 125. Oh, 125. Iya, 125 awal. Ini normalnya, Pak. Ranca Ekek Parung 100.000. Saya mah langsung dari perusahaan. Resmi ya. Sana semakin janji. Untuk bis Budiman rute ke Pondok Cabe ternyata istirahatnya di sini ya, Rumah Makan Baru Jaya 1 di daerah Nagrek. Ini lokasinya nggak jauh dari rumah makannya Gapuraning Rahayu. RM Baru Jaya 1. 3 jam. Sekitar 3 jam. Istirahat dulu. Oh ya, BTW ini dapat servis makan nggak ya? Kayaknya nggak dapat deh. Nah, jadi untuk bis Budiman yang ke arah Jabodetabek itu tidak mendapatkan servis makan. Yang dapat servis makan itu yang ke arah Jawa Tengahan. Saya malah lebih suka sistem gini sih, karena nggak setiap orang istirahat tuh mereka mau makan. Makannya tuh. Bu, ini ambil sendiri apa? Oh, prasmanan. Ini wajib sih, menu wajib. Karena dengan mie makan bisa lebih cepat. Ini bayar ya BTW. Lagi ya. Bala-bala. Ganjel-ganjel perut. Oke teman-teman, karena perjalanan ke Jakarta masih lumayan jauh, sekitar mungkin 4 jaman lagi. Jadi nyampe sana takutnya ntar malah kebentrok sahur. Jadi ya udah saya makan aja dah, walaupun gak lapar-lapar amat sebenarnya. Ini totalnya 28.000 sama ini teh 5.000, total 32.000. 28 mahal sih harga lebaran ya mungkin. Makan dulu lur. 2242 habis makan. Mana lagi ya? Toilet? Oh, di sana toilet. Musola di dalam situ.
Setelah istirahat selama 40 menit, bis kembali diberangkatkan dari rumah makan. Perjalanan dari sini ke Bogor atau Pondok Cabe normalnya sekitar 3-4 jam perjalanan. Jadi perkiraan sampai di sana itu sekitar jam 2 atau jam 3 pagi. Nah, rumah makan Barujaya 1 ini agak susah ya keluarnya karena harus mundur dulu, sehingga menimbulkan kemacetan seperti ini nih. Dan ini pas banget ada bis Gapuraning Rahayu tujuan Karangpucung, bis bantuan. Ini bis apa ya aslinya ya? Lancar Jaya. Nah sekarang saya tinggal mikirin nih, turun Bogor atau turun Pondok Cabe. Dua-duanya serba salah sih. Cuma jadi teringat sesuatu saya ke Pondok Cabe pagi-pagi. Ntar aja deh, karena kayak gimana nih nanti aja. Ini agen Budiman mana nih? Rancaikek kayaknya. Oh iya, Budiman Rancaikek. Ya, akhirnya kita udah sampai di Simpang Cileunyi. Dari Cileunyi sampai ke Bogor kita sudah full melewati tol. Dan di sebelah kiri itu adalah terminal Bayangan Cileunyi. Jadi biasanya bis-bis yang parkir di situ bis tujuan ke Jakarta via Puncak Cianjur, teman-teman. Dan di sini juga merupakan percabangan jalan. Kalau lurus ke arah Kota Bandung, kanan Sumedang, dan kiri kita langsung masuk tol Cipularang. Dahulu sebelum simpang susun ini dibangun tuh di sini macet parah, apalagi pas proyek pembangunannya. Nah, setelah simpang susun ini dibangun, baru deh nggak ada macet-macet lagi. Bahkan ini H-2 Lebaran aja tuh lancar-lancar aja, bahkan nggak kayak lagi musim mudik. Trouble kayaknya. Kontrolan. Oh ini rame banget nih. Ini Gapuraning Rahayu Haryanto nih. Ternyata kita istirahat lagi sebentar di rest area KM 88. Ini ada Budiman Tasik Bekasi. Ini Budiman Karangpucung Kalideres. Wede, cakep nih. Dan ini ada Karunia Bakti tujuan Singaparna. Mana WC-nya? Ini ada CFC, cakep juga nih. Debat rest areanya. Mana toiletnya? Ini ada Lawson juga. Oh ini ada Lava Express juga. Ini ada bakso tuh. Tuh set toiletnya di ujung banget tuh. Ada oleh-oleh tuh. Ini ada Yomart juga. Gile.
Oh ini dia toilet Stella wangi. Coba beneran wangi gak nih? Gratis nih, enak. Toilet tuh gini, gak usah lepas sepatu, tapi bersih. Baru toilet wangi cuy, beneran wangi asli. Beneran wangi, Stella gokil, wangi banget. Oke, saya mau ke Lawson dulu, beli kopi lah. Oke, makasih. Wih, ada kaos Luffy 15.000, murah sih, lumayan. Ditinggal nih. Masih ada, yes. BT09. Ketemu lagi di sini sama si BT. Kalau penumpang sepi gini tuh enak, kalau istirahat nyantai banget. Di depan ada bis nih. Bis apakah ini? Oh, Medras Karwangi. Udah diambil-ambilin konnya. Kalau mau ke Pondok Cabe bisa naik ini juga sih. Dia dari Ciputat itu poolnya Prima Jasa, nggak jauh Pondok Cabe sebenarnya. Termasuk cepet gak sih? Laut Pantura kan pasti dia dialihin one way. Jam segini udah mau sampai Jakarta. Di Sinar Jaya redup banget lampu belakangnya, kayak truk aja. Tapi ini Sinar Jaya langka ya, 25 RB, wow. Ini ada Karyasari dari Kebumen, aduh belok dia. Ngantuk ya supir. Hampir aja. Tiba-tiba kebelet. Untuk toiletnya ya namanya juga udah bis lama ya, wajar lah ya. Tapi nggak bau kok, aman. Cuma sempit ini. Oh, belok sini. Jadi kaget.
Sejati. Jam berapa ini? Jam 1.43 baru ke arah timur. Berarti berangkat malam dia tuh ya, dari Jakarta. Gile. Ini juga Damri baru berangkat nih. Tujuan mana tuh? Yogyakarta. Penumpangnya rame loh. Penuh. Tapi cakep ya, body jet bus warna putih gitu. Ini Budiman 3 Tasik Bogor 3E247. Lurus arah Margonda, Cisalak, Kukusan. Kita belok kiri arah Bogor, masuk tol Jagorawi. Lewat 6. Ini ada Damri. Oh, Suta Damri ke bandara. Ini jam 2:06. Kita udah mau exit di tol Jagorawi, udah tiba di kota Bogor. Berarti total 7 jam perjalanan. Kita berangkat jam 7. Jam 7 malam, sekarang jam 2. 4, 9, 10, 11. Jadi sekitar 7 jam perjalanan. Ini termasuk lancar banget sih di momen seperti ini. Ya teman-teman, akhirnya kita udah sampai di Terminal Baranang Siang Kota Bogor. Jadi untuk bis Budiman yang rutenya ke Pondok Cabe, kalau udah dini hari dia exit tolnya lewat sini nih, lewat Bogor Kota. Sedangkan kalau masih sore, exitnya itu lewat Sentul, langsung ke arah Jalan Baru. Buat teman-teman yang mau lanjut perjalanan menuju ke Sukabumi, bisa turun di sini nih, lanjut naik L300 tujuan Sukabumi. L300 itu jadwalnya 24 jam nonstop dan dia biasanya ngetem di sekitar Terminal Baranang Siang Bogor. Lebih tepatnya di seberang Terminal Baranang Siang. Waktu itu saya pernah buatin juga tuh tripnya naik L300 tengah malam dari kota Bogor ke Sukabumi. Saya sini aja mak. Stasiun kan ini ya depan. Iya bener. Iya sini aja lah. Tunnel 3 tak. Nah ini ya. Oh, pulang. Nah ini stasiun Bogor. Saya angkotnya di Bogor. Iya di Rio. Mang makasih mang. Ya. Alhamdulillah sampai juga di kota Bogor 2:12 setelah 7 jam perjalanan. Ini bisa dia lanjut ke Parung. Oke teman-teman, saya mau jalan kaki ke arah stasiun Bogor. Kayaknya saya naik KRL aja. Jam 4 sih KRL-nya. Itu si mbak yang tadi naik itu, angkot 03. Jadi saya nggak ikut sampai Pondok Cabe. Kenapa? Karena lebih antah-barantah itu Pondok Cabe. Malah ribet nantinya. Mending saya naik KRL aja deh. Ini gimana sih? Naik KRL jadwalnya sih saya lihat nanti jam 4:03. Terus ada lagi jam 4:08 dan seterusnya. Jadi jadwal pertama KRL dari Bogor ke Jakarta Kota itu jam 4:03. Masih 2 jam lagi sih. Jadi bisa kita manfaatin buat sahur dulu, cari sahur. Saya penasaran naik KRL di hari-hari gini tuh pasti sepi banget sih. Kalau hari kerja biasa, KRL jam 4, KRL pertama itu pasti rame dari Bogor. Karena orang-orang yang tinggal di Bogor pasti berangkat pagi-pagi gini. Jam 4 gitu biar gak kesiangan. Biar sampai Jakartanya itu jam 6-an gitu.